memperkuat persaudaraan, menumbuhkan kepedulian sosial, serta saling membantu agar daerah kita kembali pulih, maju, sejahtera, dan bermartabat. 1 tahun bukanlah waktu yang panjang dalam perjalanan sebuah pemerintahan. Namun bagi Kabupaten Padang Pariaman, masa kepemimpinan Bupati John Kennedy Aziz bersama Wakil Bupati Rahmat Hidayat telah menghadirkan dinamika besar. Pembangunan mulai bergerak, program sosial budaya diperkuat, sekaligus ujian berat berupa bencana alam yang datang bertubi-tubi. Dalam kurun waktu tersebut, arah kepemimpinan JK Rahmat mulai terbaca jelas. Pembangunan tidak semata dimaknai sebagai proyek fisik, tetapi juga pembentukan karakter masyarakat, penguatan nilai sosial, serta peningkatan ketahanan spiritual daerah. Menata ketertiban, menguatkan nilai sosial. Salah satu kebijakan awal yang cukup menyita perhatian adalah penertiban SKB, pembatasan operasional hiburan malam hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Kebijakan ini tidak sekedar aturan administratif, tetapi bagian dari upaya menjaga ketertiban umum sekaligus meredam potensi konflik sosial. Langkah tersebut dibarengi dengan penguatan kegiatan budaya dan keagamaan. Pemerintah daerah berupaya memastikan pembangunan berjalan selaras dengan identitas masyarakat Padang Pariaman yang religius serta memiliki akar budaya yang kuat. Pendidikan dan penguatan karakter. Di sektor pendidikan, kepemimpinan JK Rahmat menghadirkan sejumlah inovasi. Salah satunya, penerapan sistem 5 hari sekolah, Senin sampai Jumat, melalui Surat Edaran Bupati Nomor 2109/2025, yang memberi ruang lebih bagi siswa untuk mempererat hubungan keluarga di akhir pekan. Pemerintah daerah juga menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat kurang mampu melalui program unggulan seragam sekolah gratis bagi 6.859 siswa kelas 1 di 401 SD negeri. Selain itu, tersedia pula bantuan beasiswa pendidikan melalui dana CSR Bank Nagari dan Basnas. Sebagai bagian dari upaya meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus memperluas akses pendidikan yang lebih merata. Goro Akbar menghidupkan semangat kolektif. Dalam pembangunan fisik, pendekatan khas diwujudkan melalui program Goro Akbar, yakni gotong royong massal yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Program ini tidak sekedar kerja bakti, tetapi menjadi strategi sosial sekaligus solusi struktural pembangunan. Selain menekankan biaya pembangunan, kegiatan ini berhasil menghidupkan kembali semangat kolektif masyarakat. Normalisasi aliran batang ulakan yang melibatkan ribuan peserta menjadi contoh nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Program ini juga diarahkan untuk mitigasi bencana, termasuk penanganan kawasan rawan banjir seperti perumahan Kasai Permai di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai. Kepemimpinan lapangan dan pelayanan publik. Gaya kepemimpinan Bupati John Kennedy Aziz dikenal aktif turun langsung ke lapangan. Melalui kegiatan goes bersama masyarakat, aspirasi warga dapat diserap secara langsung sekaligus menjadi sarana melihat kondisi nagari secara nyata. Sidak rutin ke puskesmas, rumah sakit, sekolah, hingga kantor camat juga menjadi pesan kuat bahwa pelayanan publik harus bersih, cepat, dan responsif. Pendekatan ini menciptakan komunikasi dua arah yang lebih cair antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Festival Budaya dan Penguatan UMKM. Di bidang ekonomi, pasangan JKA Rahmat mendorong geliat ekonomi kreatif berbasis budaya dan pariwisata. Berbagai event seperti Festival Juadah Toboh Gadang, Pacu Kudo, dan Festival Maulid Gadang mampu menyedot puluhan ribu pengunjung serta menjadi panggung bagi kebangkitan UMKM lokal. Padang Pariaman bahkan mulai diarahkan sebagai Kabupaten 100 Festival, sebuah konsep pembangunan ekonomi berbasis event budaya dan pariwisata. Dukungan pemerintah pusat pun mulai terlihat melalui kehadiran sejumlah pejabat kementerian dalam berbagai kegiatan daerah. Revolusi sanitasi menuju daerah ODF. Capaian penting lainnya adalah deklarasi Kabupaten Padang Pariaman sebagai wilayah Open Defecation Free pada 16 April 2025. Status bebas buang air besar sembarangan ini bukan sekadar prestasi sanitasi, tetapi mencerminkan perubahan perilaku masyarakat menuju lingkungan yang lebih sehat, bersih dan bermartabat. Di tengah efisiensi anggaran pembangunan tetap bergerak. Meski menghadapi tekanan efisiensi anggaran, terutama di sektor infrastruktur, pemerintah daerah tetap mampu menjaga ritme pembangunan. Beberapa capaian pembangunan infrastruktur antara lain: pembangunan jalan sepanjang 7.909 meter, rehabilitasi jalan 1.020 meter, pemeliharaan rutin jalan sepanjang 326,9 km, pembangunan 6 unit jembatan, rehabilitasi 6 unit jembatan, pembangunan penguatan tebing sepanjang 87,30 meter. Di sektor irigasi, dilakukan pembangunan jaringan irigasi permukaan sepanjang 476,7 meter, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sepanjang 24.661 meter. Selain itu, pemerintah juga membangun 7 unit sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman untuk meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan. Saat bencana datang, kepemimpinan diuji. Di tengah berbagai capaian tersebut, ujian besar datang pada penghujung 2025. Banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah Sumatera, dengan Padang Pariaman termasuk daerah terdampak berat. Bencana hidrometeorologi ini menyebabkan kerugian sekitar 3,65 triliun dengan 52 titik longsor, 77 titik banjir, 56 jembatan rusak, serta ribuan hektar sawah terdampak. Dalam situasi darurat, JKA Rahmat hadir langsung di garda terdepan. Distribusi logistik dilakukan hingga ke wilayah terisolasi seperti Korong, Sipisang, Sipinang. Lobi strategis ke pemerintah pusat juga menghasilkan dukungan konkret di antaranya 74 unit hunian sementara di Asam Pulau dan Batang Anai yang diresmikan pada Januari 2026. Dukungan dana dari Kementerian PUPR melalui Dirjen Cipta Karya sebesar 500 miliar dengan tahap awal 278 miliar untuk normalisasi 12 titik spam prioritas guna memulihkan layanan air bersih sebelum Lebaran 2026. Melalui berbagai upaya lobi dan koordinasi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kabupaten Padang Pariaman berhasil mendapatkan kucuran anggaran sebesar 12,5 miliar. 20 tahun yang menurut enggak, kami kan sudah. Dukungan nasional dan solidaritas pusat. Respon cepat pemerintah daerah turut menarik perhatian nasional.
Sejumlah menteri melakukan kunjungan langsung ke Padang Pariaman. Bahkan Presiden RI Prabowo Subianto turut hadir dalam masa tanggap darurat. Audiensi intensif Bupati JKA di Jakarta juga menghasilkan dukungan pemulihan infrastruktur, termasuk usulan pembangunan 237 unit hunian sementara, tambahan bagi warga terdampak di 16 nagari. Prestasi di tengah tantangan. Meski diterjang bencana, konsistensi birokrasi tetap membuahkan sejumlah pengakuan nasional dan regional antara lain. Bidang Informasi dan Komunikasi, Anugerah Persatuan Wartawan Indonesia 2026 atas komitmen mendukung kemerdekaan pers dan keterbukaan informasi. Pelayanan publik, nilai A pelayanan prima dalam pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025. Tata kelola keuangan, opini WTP ke-12 serta penghargaan dari KPPN atas pengelolaan dana desa dan DAK fisik terbaik. Kesehatan dan sanitasi, deklarasi ODF, serta sertifikat eliminasi filariasis dan bebas frambusia. Kebudayaan, pengakuan nasional makam Syekh Burhanuddin sebagai cagar budaya nasional serta penetapan WBTBI untuk tradisi Katumba, Maniliak Bulan, dan Indang Tigo Sandiang. Peran sosial PKK dan sinergi masyarakat. Dalam pembangunan dan penanganan bencana, tim penggerak PKK di bawah kepemimpinan Nyonya Hajah Nita Kristanti Aziz menjadi kekuatan sosial penting. Program seperti bedah rumah, bantuan kemanusiaan zero pasung, hingga zero dos memperkuat kesejahteraan keluarga. Saat bencana melanda, jajaran PKK turut turun langsung hingga ke pelosok nagari memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Kolaborasi antara pemerintah daerah, Basnas dan PKK juga melahirkan sunatan massal terbesar dalam sejarah Padang Pariaman dengan 1.001 anak disunat secara serentak dalam satu hari, melibatkan partisipasi masyarakat ranah dan rantau. Dukungan berbagai elemen masyarakat, mulai dari Niniak Mama, alim ulama, Cadiak Pandai, unsur Forkopimda, perguruan tinggi, hingga komunitas masyarakat menjadi energi kolektif yang memperkuat kepemimpinan JKA Rahmat dalam menahkodai Padang Pariaman. 1 tahun sebagai pijakan awal. 1 tahun pertama kepemimpinan JKA Rahmat bukanlah garis akhir, melainkan fondasi awal bagi pembangunan jangka panjang Padang Pariaman. Gaya kepemimpinan yang aktif, responsif, dan dekat dengan masyarakat menghadirkan optimisme baru. Pembangunan fisik mulai bergerak, nilai sosial diperkuat, ekonomi rakyat berangsur bangkit, dan solidaritas masyarakat semakin teruji. Sebagaimana kerap ditegaskan Bupati John Kennedy Aziz, tujuan pembangunan bukan hanya menghadirkan kemajuan infrastruktur, tetapi juga membangun Padang Pariaman yang kuat secara sosial, berkarakter, serta siap menghadapi tantangan masa depan. Tim Liputan Padang Pariaman TV melaporkan.